Malaysia, Singapura, dan Timor Leste auto ketar-ketir dengan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto, berencana stop ekspor gas ke Malaysia dan Singapura. Sementara itu, Malaysia meskipun menjadi salah satu produsen gas terbesar di kawasan, masih memanfaatkan gas dari Indonesia. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Oke gas, tambah 2 torang gas. 3 kilo sekarang langka karena kebijakan. Tanah berdiri, anugerah ilahi. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan yang pastinya selalu dipermudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, nah ini ada berita terbaru ya. Sari pun terkejut dan auto shock ya mendengar dan juga melihat ekspresi, melihat tanggapan daripada orang Indonesia sendiri ya, yang mengatakan katanya Indonesia akan hentikan ekspor gas ke Malaysia, ke Singapura, dan juga ke Timor Leste. Dan juga dibuat pernyataannya Malaysia auto ketar-ketir dan juga Singapura kalang kabut. Nah, sejak bila lah seperti itu ya? Oke teman-teman, so kita tonton dulu beberapa video ini ya, supaya kita clearkan di video kali ini. Kalian juga bebas memberikan tanggapan kalian. Kita tengok apakah berita ini betul daripada pernyataan Bapak Prabowo atau hoax daripada netizen Konoha. Oke, kita tonton dulu videonya. Cup. Malaysia, Singapura, dan Timor Leste auto ketar-ketir dengan kebijakan yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto. Kenapa saya sampaikan demikian? Bapak Prabowo dan pemerintahannya berencana stop ekspor gas ke Malaysia dan Singapura, termasuk juga Timor Leste. Ini berencana ya. Ini keputusan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Jika ini sampai dilakukan, belum lagi ternyata. Betul memang. Malaysia, Singapura, dan Timor Leste auto ketar-ketir. Karena mereka dari mana kita tahu kan? Bergantung kepada ekspor gas dari Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan baik itu dalam bidang industri dan rumah tangga di negara Malaysia dan Singapura. Pastilah, ya kan? Mereka akan berusaha semaksimal mungkin supaya Indonesia tidak menstop ekspor gas ke negara mereka. Tapi Bapak Prabowo dan pemerintahannya melakukan itu untuk kebutuhan dalam negeri, untuk mengurangi beban rakyat. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan ekspor gas ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste mencerminkan kebijakan strategis yang fokus pada kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan energi domestik yang diproyeksikan akan terus melonjak dalam beberapa tahun mendatang. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk memastikan pasokan energi yang cukup bagi masyarakat dan sektor industri di dalam negeri, sekaligus mendukung ambisi Indonesia menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan. Data resmi menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kebutuhan gas nasional diperkirakan mencapai 1,471 miliar British Thermal Unit per hari.
Angka ini terus meningkat seiring dengan proyeksi konsumsi energi domestik yang diperkirakan mencapai 2,659 miliar British Thermal Unit per hari pada tahun 2034. Pertumbuhan kebutuhan gas ini terutama didorong oleh peningkatan permintaan di sektor industri, pembangkit listrik, serta konsumsi rumah tangga yang terus berkembang. Kebijakan penghentian ekspor gas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 71% dalam beberapa dekade ke depan. Langkah ini tentu akan berdampak besar pada negara-negara yang selama ini menjadi importir utama gas dari Indonesia, seperti Singapura dan Malaysia. Kedua negara ini sangat bergantung pada pasokan gas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi domestik mereka. Singapura, misalnya, selama ini mengimpor lebih dari 50% kebutuhan gasnya dari Indonesia. Sementara itu, Malaysia, meskipun menjadi salah satu produsen gas terbesar di kawasan, masih memanfaatkan gas dari Indonesia untuk mendukung sektor industri tertentu. Dengan adanya kebijakan ini, kedua negara diperkirakan harus mencari alternatif pasokan energi, baik melalui diversifikasi sumber energi atau meningkatkan produksi domestik mereka sendiri. Oke teman-teman, nah itu tadi katanya auto ketar-ketir, tapi yang Sari lihat lah ya, Sari cari-cari tahu, tak ada pernyataan langsung daripada mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan akan menghentikan ekspor gas ini ke Malaysia ataupun Singapura ya, tak ada. Tapi Sari takutnya kan, karena banyak juga konten-konten seperti ini yang dibuat daripada di sana itu ya mereka saja buat kan. Ada juga yang tentang hoax-hoax kan, supaya untuk macam menyenangkan hati rakyat kita sendiri ya, secara tidak langsung dibodohi juga daripada konten-konten hoax yang belum tentu sahih berita ini ya. Karena Sari lihat kan tak ada pernyataan langsung daripada Bapak Prabowo tentang hal ini. Tapi ini terkadang kan netizen ini dia akan memakan mentah-mentah apa-apa saja daripada kreator sana. Oh, sampai heboh ya mengatakan Malaysia ketar-ketir, Singapura kalang kabut, Timor Leste auto jantungnya copot katanya. Sedangkan kita juga di Indonesia pun mengalami masalah juga dengan gas LPG itu yang 3 kilo itu. Sanggup kita mengatakan seperti ini. Nah, sampai Sari ada bacakan satu komentar ya, katanya sini yang ada masalah LPG gas ialah di Indonesia katanya. Bila pula Malaysia bergantung kepada gas dari Indonesia, di Malaysia gas dibekali oleh Petronas, Petron, Mira, MyGas ya, BHP, EC Gas, dan masih banyak yang lainnya ya. Yang lebih mengherankan lagi, jika benar Indonesia mengekspor gas ke luar negara, kenapa pula harus berhenti menjualnya? Gila, sebab gagal berniaga. Nah gitu ya teman-teman. Sari pun tak tahu ya ini berita betul atau tidak. Nah ini berita pun kita tidak tahu kebenarannya. Tapi yang Sari lihat ada banyak influencer, tadi itu salah satunya yang secara dia macam cukup confident ya mengatakan Malaysia ketar-ketir dan sebagainya. Itu salah satu takutnya nanti ini beritanya tidak betul, ataupun ya biasalah kan berita-berita hoax yang mereka buat konten itu diambil daripada sini, gambar dicampur jadi mereka voice over dengan berita-berita hoax seperti ini. Takut orang-orang ataupun netizen rakyat Indonesia sendiri sangat cepat termakan dengan berita-berita hoax macam ini. Sedangkan belum ada pernyataan langsung dari Bapak Prabowo. Kalau ada pernyataan langsung, mungkin Sari tidak dapat linknya. Kalian boleh masukkan linknya di kolom komentar ya teman-teman. Kita tengok sama-sama. Nanti kalau ada kita akan bahas kembali. Oke, sekarang gas LPG ini pun langka ya. Banyak sekali rakyat itu mengeluhkan ini. Dicari kemana-mana tak ada. Apa ya teman-teman? Katanya karena dia saking kelelahannya, seorang ibu-ibu itu meninggal dunia.
Kasihan sekali ya, karena untuk mendapatkan gas melon ini, namanya gas melon dia 3 kilo. Ini adalah barang subsidi, gas subsidi daripada pemerintah Indonesia. Patutnya harganya 45.000 menjadi mungkin 12.000 rupiah. Seperti itu. Kita lihat ya, bagaimana warga sulitnya mencari gas melon gas 3 kilo ini. Oke, so mari kita tonton videonya. Cum. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Pak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang. Nah, salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya. Udah. Oh, harus pakai Bapak, KTP ya. Bapak, saya Untuk pikir boleh yang penting Bapak sekarang dapatkan ambil itu. dulu. Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik. Semua kita layani. Tidak ada kelangkaan. Oke? Pak. Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting Ya, itu ya Pak akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah Tuh ya. lagi masak, mungkin kehabisan ya. Oh, baru datang stoknya. Wow, diserbu langsung ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya. Baru sampai mungkin ya. Stoknya. Wow. Banyak orang leh. Aduh. Sampai tarik-tarikan ya. Oh, di sini pun antri lagi. Oh, ditutup. Mungkin hanya beberapa orang boleh masuk dulu, biar jangan tolak-tolakan ya. Aduh. Sampai nyawa. Seorang ibu rumah tangga meninggal diduga kelelahan setelah antre gas LPG 3 kg di Pamulang, Tangerang Selatan, sejak Sampai pagi hingga nyawa. kritis. Kejadian ini ramai dibicarakan karena antrean panjang diduga akibat aturan baru yang membatasi penjualan gas ke pangkalan resmi Pertamina. Meski katanya bertujuan menurunkan harga, nyatanya justru memakan korban. Apakah ini tanda kebijakan yang kurang matang atau sistem yang belum adil? Sampai memakan korban jiwa ya, karena dia katanya kelelahan, penat sangat. Mantep banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlul. Maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Tadinya kan Pak Bahlil ini mengeluarkan aturan gitu, nggak boleh lagi dijual di pengecer karena ada permainan di situ gitu. Tapi sekarang kata Pak Prabowo jual lagi, dibolehin lagi. Tapi Kadang pesan boleh, Pak kadang Prabowo enggak kepada gitu ya. Menteri SDM kita agar subsidinya ini tuh tepat sasaran gitu loh. Gak usah larang jual-jual di pengecer. Tapi sebenarnya baik sih, niatnya baik ini Pak Bahlil ya. Baik banget dan masuk akal juga buat masyarakat, demi masyarakat juga. Cuman Pak, kalau ngeluarin aturan, coba koordinasi dulu sama atasannya. Jadi kan masyarakatnya ngelihat kayak lawak banget ini, menterinya ngomong apa, presidennya ngomong apa. Betul ya. Ini jangan-jangan menteri yang lain juga kayak gini, asal-asal bikin aturan tanpa koordinasi sama presiden. Konohaku. Gas 3 kilo sekarang langka karena kebijakan pemerintah. Ini bukannya Makjas membela kubu manapun ya. Dan Makjas tidak menyalahkan kebijakan pemerintah. Tapi sebaiknya masyarakat Indonesia harus bisa bijak menanggapi kebijakan pemerintah. Karena salah satu alasannya masih banyak banget di luaran sana para orang kaya mengambil hak orang miskin. Bahkan ada salah satu artis yang namanya cukup besar, dia masih juga pakai gas 3 kilo. Padahal betul. gas 3 kilo hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin seperti Makjas. Makanya pemerintah ngasih kebijakan seperti itu biar subsidi gas 3 kilo tepat sasaran. Oh, macam ini ya. Hujan-hujan pun mereka rempuh juga.
untuk boleh mendapatkan gas LPG 3 kilo ini ya. Sangat-sangat perjuangan ya. Wah, beratur panjang di tepi jalan ini, hujan badai pun dirempuh. Aduh, mana? Wah, ada coblosan ya, meligas ya, kudu pakai tinta, coy. Meligas kudu pakai tinta, karek iya nyapanya viral ya. Aduh, 2025, keren. Oke, gas. Oke, gas, bro. Nyoblos tinta Prabowo. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di channel ini. Hari ini adalah tanggal 2 Februari. Hari ini juga adalah segmen singkat kita dan kita akan membahas keputusan Presiden Indonesia Prabowo untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Saya ingin melakukan analisis yang objektif untuk melihat apa saja faktor keuntungan dan kerugian. Jadi kita harus mengatakan satu hal yang sangat penting, bahwa keputusan untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia serta mendorong konsumsi domestik bisa menimbulkan berbagai masalah dan tantangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Apa saja dampaknya? Dampak pertama yang harus kita yang perlu kita perhatikan adalah dampak ekonominya. Keputusan untuk membatasi ekspor bisa mempengaruhi pendapatan negara. Ini sangat penting, yang berasal dari ekspor gas. Namun, pemerintah Indonesia tampaknya mengincar stabilitas ekonomi domestik yang lebih baik, mengalihkan fokus ke pasar domestik. Kita akan lihat apakah keputusan ini adalah keputusan yang tepat. Hubungan regional penghentian ekspor gas pasti bisa menyebabkan ketegangan dengan negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, yang telah membangun infrastruktur dan melakukan investasi berdasarkan kontrak pasokan yang mereka miliki dengan Indonesia. Ini bisa berdampak pada perjanjian bilateral dan kerjasama energi. Ini juga merupakan poin yang harus kalian perhatikan, karena ini adalah poin yang sangat penting. Kemudian satu poin penting lainnya adalah investasi di sektor energi. Para investor mungkin akan berhati-hati melihat perubahan signifikan dalam kebijakan energi. Pengurangan partisipasi keuntungan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi gas juga bisa mempengaruhi rencana investasi dan pengembangan proyek-proyek baru. Poin penting keempat adalah keberlanjutan dan keamanan energi. Prioritas yang diberikan pada konsumsi domestik adalah langkah positif untuk menjamin keamanan energi, terutama dalam konteks pertumbuhan permintaan di Indonesia. Namun, kalian harus mempertimbangkan pengelolaan sumber daya harus seimbang agar tidak mengorbankan produksi di masa depan dan investasi di sektor tersebut. Pasti akan ada reaksi dari para produsen gas. Usulan untuk mengurangi porsi partisipasi keuntungan mungkin tidak akan diterima dengan baik oleh para produsen gas. Mereka mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang keberlanjutan langkah-langkah ini dalam jangka panjang. Singkatnya, meskipun keputusan untuk mendukung pasar domestik mungkin terlihat positif, dalam beberapa aspek penting untuk memantau dengan cermat reaksi dari para pelaku yang terlibat dan implikasi jangka panjangnya, baik untuk Indonesia maupun untuk mitra dagangnya di kawasan. Ini adalah poin-poin penting. Kemudian kalian harus mempertimbangkan bahwa Indonesia sedang mendiversifikasi campuran energinya dengan lebih banyak memasukkan energi terbarukan. Pendekatan ini didorong oleh berbagai alasan, keberlanjutan lingkungan. Indonesia, seperti yang kalian tahu, sangat berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim. Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam campuran energi adalah strategi kunci untuk mencapai tujuan ini. Kemudian ada keamanan energi. Mendiversifikasi sumber energi membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional dan masalah pasokan. Sumber energi terbarukan seperti solar, angin, dan hidroelektrik dapat memberikan stabilitas yang lebih besar. Ini adalah poin-poin penting yang harus kalian pertimbangkan. Kita akan lihat apakah pemerintah Indonesia dengan langkah-langkah ini dalam jangka panjang akan benar atau tidak.
Banyak negara, saya beri contoh, keputusan Provovo menurut saya sangat baik. Karena saya melihat di Eropa kita telah melakukan kesalahan besar. Kita selalu bergantung pada Rusia untuk gas. Dan selama perang yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia, sekarang kita berada di yang besar, kesulitan, dan terutama harga gas telah meningkat dengan drastis. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya berharap kalian semua memiliki hari yang baik dan kita akan berbicara lagi besok. Halo semuanya.